Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa zumratihi summa ila jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihi summa ila jami'i walidina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina khususan talamid man insan cendikia pasir Allahumma ja'alhum minan nafi'in bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fin niyati menerangkan tentang niat fi halit ta'allumi ketika dalam masa belajar. Summa la buddha kemudian harus lahu bagi santri minan niyati untuk niat fi zamani ta'allumil ilmi pada masa mempelajari ilmu. Idzin niyatu karena sesungguhnya niat hiya yaitu niat al aslu itu adalah dasar fi jami'il ahwali dalam semua keadaan atau perbuatan. Liqaulihi ta'ala karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih. Wa an Rasulillahi, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, banyak amal atau banyak perbuatan yatasawwaru yang berbentuk bisurati a'malid dunya dengan bentuk amal dunia wa yasiru dan berubah atau menjadi bihusnin niyati sebab baiknya niat min a'malil akhirati bagian dari amal-amal akhirat. Wa kam min amalin dan banyak amal yatasawwaru yang berbentuk bisurati a'malil akhirati dengan gambaran bentuk amal akhirat summa yasiru kemudian berubah menjadi min a'malid dunya bagian dari amal dunia bisu'in niyati sebab buruknya niat. Anak-anakku, siswa-siswi man insan cendikia pasir, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah niat, di mana seorang santri dalam mempelajari sebuah ilmu atau mengkaji sebuah pengetahuan, sebuah keilmuan, itu wajib hukumnya untuk menata niat, menjaga niat. Karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ketika keniatan itu benar, maka insya Allah akan membuahkan hasil selain pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, juga keberkahan baik di dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika dalam menuntut ilmu kita salah niat, maka tentunya hasil itu tidak bahasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya, dan juga tidak mendapatkan pahala ataupun ridho di sisi Allah. Hadis lain memberikan satu penguat, banyak amal perbuatan, gambaran amalannya itu adalah perbuatan amalan dunia. Contoh, seseorang yang bekerja di pasar sebagai seorang pedagang misalnya, atau seorang petani yang bekerja di sawah. Mereka bekerja dengan tujuan mencari uang.
Tapi karena niatnya benar, pada saat mencari uang, pada saat berdagang, pada saat bertani, niatnya benar untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya di rumah dengan dengan rizki yang halal, maka selain mereka mendapatkan rizki berupa nominal rupiah, dia juga berhak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, karena memang mencari nafkah untuk keluarga dengan nafkah yang halal itu juga merupakan bagian dari menjalankan sebuah ibadah. Nah, kenapa? Penyebabnya apa? Bihusnin niat. Sebab baiknya sebuah keniatan akan berubah menjadi amalan akhirat. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seorang yang beramal dengan nilai amalan akhirat, tetapi karena buruknya sebuah niat, maka berubah menjadi amalan dunia sehingga tidak layak untuk mendapatkan bagian pahala di sisi Allah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sholat. Kita sholat karena dilihat oleh seseorang. Atau mungkin santri man ice. Kita ngaji atau kita sekolah karena takut kepada guru, karena takut kepada ustadz, karena takut kepada ustadzah, takut untuk mendapatkan hukuman, takut untuk mendapatkan sanksi, dikeluarkan dari IC dan lain sebagainya, maka kita tidak termasuk dalam kategori pejuang-pejuang ilmu. Kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena buruknya niat kita, kita mencari ilmu bukan niat untuk mencari ridha Allah, tetapi berkeniatan hanya untuk sekedar dilihat oleh sesama makhluk Allah. Maka sia-sialah perbuatan kita. Nah, ini contoh gambaran akhirat. Kita sholat karena dilihat orang, kita beramal puasa misalnya karena dilihat oleh guru misalnya. Nah, ini berarti hanya sebatas mendapatkan pujian dari sesama makhluk, tetapi tidak mendapatkan bagian pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, anak-anakku, siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir, terutama yang kelas 10, tata niat baik-baik, bahwa kalian mencari ilmu adalah berkeniatan untuk menjalankan sebuah kewajiban, karena memang setiap muslim dan muslimah punya kewajiban untuk menuntut ilmu, bukan karena agar supaya mudah untuk mendapatkan pekerjaan, bukan itu, tapi karena menjalankan sebuah kewajiban. Jaga niat dari awal. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya, sehingga segala macam bentuk perbuatan kita yang didasari karena keniatan yang benar karena Allah, maka mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan baik di dunia maupun di akhirat, juga mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak akan pernah putus meskipun jasad kita masuk ke dalam kubur. Amin, Allahumma amin. Demikian mungkin sedikit pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus menjaga hati agar supaya hati ini benar dalam berniat, sehingga kita layak untuk diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.